Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Dia berdiri di sana berwujud manusia, muda dan cantik, walaupun umurnya sudah ratusan tahun. "Tolonglah abdi, Mbah," kata Ki Ampuh. Dia tidak malu-malu. Daripada malu untuk mati, lebih baik tebal muka untuk bisa tetap hidup, pikirnya. "Jangan kau sampai kalah, Ki Ampuh. Kau telah memiliki semuanya," kata Mbah Penasaran memberi semangat. Ki Ampuh tidak menjawab. Dia sudah bimbang apakah benar-benar dapat mengalahkan lawannya. Mereka sama-sama kebal. "Jangan sampai bikin malu aku, Ki Ampuh." "Tidak, Mbah Guru. Aku akan membunuhnya. Tolonglah aku." Tetapi sebaik Ki Ampuh selesai dengan mengatakan minta tolong, di samping Mbah Penasaran telah berdiri Raja Tigor dengan tampang seramnya. Mbah Penasaran terkejut, tidak menyangka akan kedatangan makhluk baru yang jelek itu. Tetapi dia cepat-cepat menguasai diri dan berkata, makhluk apa pula kau ini? Begitu buruk dan menjijikan." Dia hendak melumpuhkan hati makhluk itu agar jadi malu dan menghindar. Tetapi Raja Tigor hanya tertawa. Kau betul-betul tidak punya malu. Tapi aku jadi kepingin tahu siapa kau ini." "Aku buruk, tapi pintar juga. Aku pernah mencuri masuk bioskop. Kau tidak tahu apa itu bioskop kan? Aku dari zaman-zaman dulu. Tapi aku mengikuti kehidupan orang kini. Aku sering berada di tengah-tengah mereka, turun nonton bersama mereka. Tetapi mereka tidak melihat aku. Buruk tapi hebat," kata Raja Tigor menggoda Mbah Penasaran. Wanita itu tidak mau kalah. "Kau menjadi orang halus di tengah manusia-manusia karena kau malu dilihat orang. Kau terlalu buruk dan kau tahu akan hal itu." "Aku tahu. Akulah sang juara di antara semua makhluk buruk," kata Raja Tigor sambil tertawa. "Mengapa kau datang kemari?" kata Mbah Penasaran. "Mau melihat muridku dan mau melihat kau menolong muridmu." "Siapa yang mau menolong?" sahut Mbah Penasaran. "Siapa tahu muridmu sudah minta tolong. Kalau kau menolong Ki Ampuh, maka aku akan membantu cucuku." Malu kalau sampai diketahui bahwa ia seorang perempuan yang curang, maka Mbah Penasaran yang tadinya sudah berniat membantu Ki Ampuh mengurungkan niatnya. Ia mempersaksikan pertarungan yang kelihatan sudah tidak seimbang. Harimau buntung itu kena tikaman puluhan kali tanpa cedera. Sebaliknya, Erwin yang berwujud harimau buntung berkali-kali memberi tamparan dan pukulan yang tidak dapat dielakkan oleh Ki Ampuh, sehingga dia berkali-kali jatuh. Tetapi oleh kekuatan gaib yang ada di dalam dirinya, maka ia tidak sampai menghembuskan nafas terakhir. Dua saksi perkelahian itu mengikuti gerak anak buah masing-masing. Yang satu dengan perasaan yakin akan menang, yang lain merasa akan dikalahkan. Kemudian, pada suatu kesempatan yang baik, harimau buntung itu dapat menangkap pinggang Ki Ampuh, mengangkatnya ke udara, lalu melemparkannya dengan sepenuh tenaga. Ki Ampuh membentur dinding dan jatuh ke lantai. Kelihatan sukar untuk bangun kembali. Harimau buntung datang hendak menyudahi riwayatnya. Tetapi di saat ia mau menanamkan kuku-kukunya, tubuh Ki Ampuh lenyap tanpa bekas. Mbah Penasaran pun ikut hilang. Kelenyapan Ki Ampuh dan Mbah Penasaran secara menakjubkan membuktikan bahwa wanita yang tidak pernah tua itu benar-benar punya ilmu gaib yang amat tinggi.
Bagi orang yang tidak pernah mengetahui atau tidak percaya akan adanya ilmu gaib, mungkin hal ini dianggap sebagai suatu khayalan belaka. Orang yang sedikit pernah menuntut ilmu tersebut tahu bahwa yang demikian bisa terjadi, tetapi hanyalah oleh orang-orang yang telah amat menguasainya. Orang-orang yang berilmu tinggi bisa berjalan tanpa dilihat oleh orang yang dia tak ingin mengetahui kehadirannya, tetapi dia dapat dilihat oleh mereka yang tidak mau dielakkannya. Ia mempergunakan ajimat dan membaca mantra untuk tidak terlihat oleh musuh. Tentu saja semuanya itu pun bisa berhasil dengan ridho Allah. Tanpa ridho Allah, ilmu apapun tidak akan ada kekuatannya. Oleh karena itu, orang berilmu tidak boleh takabur dan sombong. Yang mempunyai sifat-sifat ini akan ditelan oleh ilmunya sendiri. Erwin heran dan melihat pada Raja Tigor, seolah-olah minta penjelasan. Gurunya itu mengerti lalu berkata, dia telah dibawa pergi oleh gurunya. "Kemana Opung?" tanya Erwin. "Kemana lagi? Tentu ke Banten untuk diberi tambahan ilmu. Pada saatnya ia akan kembali menghadapimu Erwin. Tetapi itu masih akan makan tempo. Mungkin beberapa hari, mungkin juga berpekan-pekan." "Apa yang harus kulakukan kini Opung?" "Melatih diri. Jangan salah gunakan ilmu yang sudah ada pada dirimu. Kembalilah ke istri dan anakmu." "Baiklah Opung, segala nasihat Opung akan kutaati. Jaga dirimu baik-baik. Ingat pesanku, orang-orang yang berilmu akan mencoba engkau. Mereka semua ingin menunjukkan keunggulan. Itulah sifat-sifat orang yang mempunyai ilmu gaib. Aku akan waspada. Memang harus begitu." "Nah, sudahlah, Horas." "Horas Opung," balas Erwin, dan gurunya itu lenyap. Dia kembali ke Muara Sipongi di Tapanuli Selatan sana. Kedatangan Erwin di rumah istri dan mertuanya kini dilihat oleh semua orang. Semuanya terheran-heran. Selama ini mereka menyangka bahwa ia telah tiada lagi di Jawa karena sudah jadi buronan. Tetapi bagi Indah, kehadiran Erwin tidak mengherankan lagi, karena menurut perasaannya tadi, dia pun sudah ada. Bahkan mereka berpelukan. Dia lihat suaminya mencium anak mereka. Erwin hanya menceritakan keperluannya, tidak sepatah pun mengenai kunjungannya ke kuburan kakeknya dan menuntut ilmu di sana.